Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Praknado, Praktikum dan Kuliah Anatomi dengan Spidol. Kali ini kita akan berdiskusi tentang vertebra. Ya, jadi mulai dari agak basic sama fungsional dari vertebra. Dan ini terutama untuk kuliah blok D3. Ya, yang ngambil apa ya? Pokoknya sama Dokter Yuda Mata. Ya, kalau kita lihat vertebra seperti ini. Kita lihat dari depan, kita lihat dari belakang, dia lurus. Tapi kalau kita lihat dari samping, maka akan ada kurvatur di sini. Kita punya kurvatur di leher, ya, di torak, yang dia ke belakang, dan di lumbar, yang dia ke depan. Kalau kita lihat dari belakang, ini belakang, ini tubuh kita. Maka di sini vertebra bentuknya lurus. Jadi diistilahkan ini seperti galangan kapal. Galangan kapal. Dan teman-teman lihat juga di sini akan ada otot-otot punggung. Ototnya jalan kabeh ya. Otot-otot punggung yang ada di sini. Dan tentu saja ini adalah scapulotorak komplek. Ya. Di sini banyak terdapat otot-otot pada back. Ya bolehlah ini dikasih bajak laut, ini galangan kapal. Ini kan. Jadi galangan kapal di sini dalam posisi state of equilibrium. State of equilibrium. Jadi otot, terutama otot, dia akan berfungsi untuk mengembalikan keadaan pada keseimbangan. State of equilibrium. Misalnya, ya, yang saya gambar adalah dalam posisi kita berdiri seperti ini. Ini seperti galangan kapal. Memang beban itu akan ke kaki akhirnya. Ya, tapi kalau kita berdiri dengan satu kaki, kita berdiri pada satu kaki, maka kalau kita lihat akan terdapat tilting dari pelvis di sini. Ya, pelvis akan tilting dan otot-otot ini akan berkontraksi agar kembali ke state of equilibrium. Ya, misalnya kalau kita berdiri seperti ini, ya, maka pelvis ini akan bergeser. Pelvis akan bergeser, ya. Pundak ini juga akan bergeser ya. Kalau kita lihat scapulotorak kompleks, otot-otot yang ada di situ juga akan berkontraksi. Ya. Dan posisi state of equilibrium dari vertebra ini bisa kita lihat juga dari posisi vertebra terhadap trunkus. Ya, ini adalah vertebra. Ini trunkus, ini trunkus ya. Ada leher, dada, perut. Bawah perut nggak usah. Ya, trunkus. Nah, jadi leher, dada, perut. Kalau kita lihat posisi vertebra di dalam leher, ya, di leher, ini misalnya leher, maka vertebra akan terdapat kira-kira berapa? Di sepertiga ya, di sepertiga tengah, atau 2/3 ya, dia di tengah sepertiga. Kalau dia di torak, dia akan lebih posterior lagi, ya kan? Karena di sini ada organ-organ. Ini ada valve, dan dia akan menggeser lebih ke posterior. Sehingga kalau kita lihat vertebra torak, kira-kira dia di 1/4 posterior. Gimana dengan lumbar? Lumbar vertebra itu sebenarnya tepat di tengah. Dia ada di setengah, di tengah, sentral, di sentral. Ya, di sentral dari perut. Ya, kenapa bisa seperti itu? Di leher dia dekat dengan center of gravitasi. Dia akan dekat dengan center of gravitasi. Karena dia fungsinya adalah untuk menopang
apa jenenge ini? Kepala. Ya, kepala. Maka dia dekat mungkin dengan center of gravity. Di dada dia akan terdorong ke posterior oleh organ-organ internal, sehingga dia lebih lordosis kan. Ya, dia lebih lordosis di dada. Sedangkan di perut dia akan menahan beban semuanya, sehingga otomatis dia akan lebih ke sentral untuk menahan beban. Ya, jadi kalau kita lihat ini di bagian lumbal, ini torak, dan ini di cervical. Nah, makanya vertebra itu dia mempunyai kurvatur. Ya, dia mempunyai kurvatur seperti ini. Jadi dia tidak lurus. Apa hubungannya kurvatur dengan resisten dari vertebra ya? Karena kita tahu ya, vertebra itu fungsinya adalah untuk menahan beban. Ya, dia akan menahan beban dari atas, salurkan ke bawah ini sampai ke tanah katakanlah. Sehingga beban di sini, kalau ada beban dari atas itu akan ditahan oleh vertebra. Nah, besarnya tahanan vertebra itu berbanding lurus dengan kurvatur. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat, ya ini adalah vertebra, ini sakral, lumbal, torakal, dan ini cervical. Maka kalau ini ada beban ke atas, ke bawah, sebesar W itu misalnya, ada ke bawah sebesar W, maka ini akan ada resisten R. Dan R ini berbanding lurus dengan jumlah kurvatur. Ya, jumlah kurvatura di atas sakral ya. Di atas sakral. Jadi kalau di atas sakral kurvaturnya ada berapa? Ada 1, lumbal, 2, 3 kan? Berarti R 3 kuadrat tambah 1, 10. Sehingga dengan adanya kurvatur, resisten akan meningkat 10 kali. Sehingga kenapa kok kurvatur ini sangat penting dalam menjaga ketahanan dari vertebra. Ya, masih ingat ya ceritanya Luffy lagi ya, ini sorry ya, di kuliah ini mungkin referensinya komik ya, salah sendiri. Masih ingat Luffy melawan Pop Junior ya, Junior itu walaupun Junior tapi gede banget ya, gitu kan, pokoknya ini. Nah ini vertebra nih, yang dilakukan Luffy kan dia meluruskan vertebranya diluruskan. Kalau nggak salah ini dikasih rantai-rantai itu kan di pilar top itu. Setelah lurus dengan gomu-gomu gear telu ya, masih gear telu. Gear 3 itu jreng. Nah ini kan mekanismenya hampir sama. Jadi weightnya ini tidak bisa ditahan oleh vertebra yang lurus. Dalam keadaan vertebra yang lurus di sini, kalau kita lihat dalam keadaan kayak gini, ini kan 0. Tidak ada kurvatur di atas sakral karena ini lurus. Tambah 1, maka hanya 1. Sehingga resisten dari vertebra itu akan berkurang 10 kali. Ya, sehingga kenapa vertebra itu dari sakral berkurang. Ya, ini saya hapus dulu. Ternyata hari ini itu tidak ada yang bijak. Cuma lebih USB. Ya. Nah, perkembangan vertebra itu tidak kok ujuk-ujuk ada kurvatur ya. Kita tahu ya bahwa ketika kita lahir, kita itu jadi makhluk apa? Quadruped. Quadruped itu kita jalan dengan perangkak ya. Bayi kan perangkak. Kita bayi. Lah apa sih kira? Ya, bayi. Maka kita lihat vertebranya ini kan
berbeda. Ya. Sedangkan ketika dewasa vertebranya itu ini. Ya. Jadi seperti ini menuju ke sana. Sehingga kalau kita lihat, ini ada suatu proses filogeni dan ontogeni untuk bisa sampai ke sana. Ya. Sehingga bayi itu dari bayi ada proses perubahan dari vertebra. Terutama yang berpengaruh apa? Yang berpengaruh adalah pada segmen lumbal. Ini segmen lumbal. Ya, kita tahu bahwa ketika kita lahir segmen lumbal itu ada di posterior. Katakanlah gambarnya dari sini. Nah, kan kayak gini. Ini lumbal. Lahir. Ya, akhir akan jadi seperti itu. Terus kira-kira 5 bulan ini dia lebih lurus. Itu umur 13 itu dia baru agak ke sini. Jadi kenapa umur 13 bulan ya? Bayi itu kan sudah mulai bisa jadi sudah mulai bisa degek kan, ekstensi itu kan karena vertebra lumbal ini tilting. Tiltingnya muter. Bukan ya, tiltingnya geser, seret. Dari yang dulunya gini, dia akan dari yang dulunya dia ke posterior, jadi dia ke anterior. Ya, di sini masih ada variasi kadang. Proses tilting ini akan menimbulkan variasi. Full tilting yang ke anterior itu, nah bentuk yang ke anterior. Jadi seperti ini kira-kira umur 3 tahun. Ya, 3 tahun ini baru dia ke anterior. Dia baru ke anterior di sini. Sehingga memang ada proses. Dan kita bisa nggak melihat sudut-sudut ini bisa kita lihat ya. Kita bisa melihat sudut-sudut dari vertebra ini. Misalnya ditarik garis, yang nanti silahkan dicek sendiri ya. Ini bisa. Jadi ada sudut-sudut ini yang menentukan berapa sudut fungsional dari masing-masing segmen vertebra. Dan ini mungkin jadi penentu ketika proses penyakit. Ya, tetapi variasi yang paling besar, variasi itu terdapat terutama pada lumbal yang dia berubah dari yang ke posterior terus jadi ke anterior. Nah, ini yang terjadi. Nah, guys, kalau kita lihat vertebra ini sebenarnya ada 2 fungsi yang diperankan oleh vertebra. Yang pertama dia rigid. Vertebra harus rigid loh. Oke, ngomong. Kira-kira ya? Oh ya, sorry. Nah, vertebra itu harus rigid. Yang kedua, vertebra itu harus elastik. Ya. Jadi kalau ada soal ya misalnya, kuis. Ya, sebutkan komponen tubuh yang punya 2 fungsi, rigid dan elastik. Apa jawabannya? PTNIS bukan itu. Walaupun sama ya, ini adalah spine. Ya. Maka spine itu harus punya 2 fungsi itu, rigid dan elastik. Memang kalau kita lihat per vertebra atau bahkan mungkin vertebra dalam punya 2 atau 3 gitu ya, itu gerakannya sangat terbatas. Tetapi kita harus melihat vertebra dalam whole, satu keseluruhan. Kalau kita lihat satu keseluruhan, maka dia merupakan apa? Sendi, katakanlah ya, artikulasi kita lihat secara keseluruhan dengan 3 derajat kebebasan atau 3 axis of freedom gitu kan. Kenapa? Karena apa? Dia bisa fleksi ekstensi. Ada ugal banget nih, sorry curcol. Ya, dia bisa fleksi ekstensi. Ini terhadap aksis apa? Aksis frontal. Tetapi planumnya sagittal.
Ya ingat gerakan. Jangan lupa gerakan itu sejajar plane atau bidang. Tapi dia mengelilingi aksis. Ya. Maka dengan vertebra itu kita bisa fleksi, bisa ekstensi. Pada bidang sagita, fleksi, ekstensi ya. Nah, kita rukuk itu. Subhanallah. Ya, terus itidal, fleksi, ekstensi. Ini cetok itu gerakannya. Terus apa? Ini kan gerakan sagital pada bidang sagital. Kita juga pada bidang frontal gerakannya. Apa? Lateral fleksi. Ini tadi adalah fleksi ekstensi. Ya. Lateral fleksi. Jadi di sini bergerak. Maka dikatakan dia ini tadi elastis ya. Terus pada bidang longitudinal. Ini bidangnya bukan longitudinal ya, transversa ya. Transversa, aksis, longitudinal. Iya berarti rotasi. Kan rotasi ya, kita bisa rotasi. Masih ingat senam ya, senam apa dulu? Kalau SD itu senam JKT. JKT ya, senam JKT. Dampak 8 itu kan senam yang paling menyenangkan. Senam JKT kan ada heavy rotation. Naik kata. Ya, waktu Ramadannya jadi alif batasa. I love you. Terus jadi apa itu? Kamu cantik dari mananya? Itu bukan. Itu sudah bukan. Oke, jadi dia memungkinkan gerakan. Dan kalau kita lihat elastisitas dari vertebra ini diperankan oleh apa? Ya, sehingga ada yang namanya Delmas Index. Delmas Index. Ya, Delmas Index itu dia menghitung ini ada vertebra dari sakral S1 sampai atlas. S1 sampai atlas ini kita hitung. Yang dua garis yang kita hitung adalah vertikal yang benar-benar lurus. Ini segini. Ini yang lurusnya. Lurusnya segini. Tak potong aja kan. Yang kedua adalah masih sama, tetapi mengikuti alur dari vertebra. Ya, ini akan mengikuti alur dari vertebra. Ini aku tiba-tiba jadi penjahit. Coba kalau di film jadi penjahit. Semoga ini. Nah, jadi ini tadi yang vertikal. Yang ini yang mengikuti kurvatur. Bukan sulap, bukan sihir, lebih panjang mana? Ya, tentu saja lebih panjang yang mengikuti kurvatur kan ini. Ya, ada sisanya. Sehingga kalau kita lihat Delmas Index ini adalah panjang S1 sampai atas secara vertikal per dibagi panjang S1 sampai atas yang mengikuti kurva dikali 100%. Ya, dikali 100% itu Delmas Index. Sehingga rata-ratanya adalah 95. Normalnya itu nilainya adalah 95. 94 itu masih normal. 96 itu. Gimana kalau dia ini 94 ke atas? Ini disebut sebagai fleksibel. Yang fleksibel. Jadi mungkin lengkung-lengkungnya ini lebih panjang. Misalnya mau atlet senam, kungfu, balet yang bisa muter-muter muter-muter sing yang bisa nekuk-nekuk seperti itu mesti Delmas Indexnya kurang dari 90.
Cuman kalau kaku, yang vertebra yang kaku, maka dermas indeksnya lebih dari 96. Kalau dia 96 lebih, ini kaku. Istilahnya ya, sehingga menentukannya adalah dari itu beberapa ukuran, ya. Itu beberapa ukuran dari vertebra. Terus selanjutnya kita juga bisa melihat beberapa ukuran yang ada di sini yang menentukan vertebra. Yang pertama adalah pelvis. Ya, ini adalah pelvis, guys. Di sini kan pelvis. Pelvis kita itu, kalau teman-teman lihat, pelvis itu tidak transversal, ya. Tapi dia akan ada sudut, dia ke bawah, ya, sudut ke bawah seperti ini. Jadi kalau kita tarik garis, ngukurin, nah ini kita tarik garis ke sini. Nah ini kan ada sudut yang ke bawah kayak gini. Terus ini transversal ke sana, jempol burung. Ya. Maka di sini akan ada sudut 60 derajat, sekitar 53, 60 derajat. Ini yang kita sebut sebagai sudut inklinasi dari pelvis. Ya, sudut inklinasi dari pelvis. Jadi katakanlah pelvis ini, ya sana, posisi kiri. Nah ini sudut inklinasi. Ya guys, yang kedua adalah kalau kita lihat di sini, ini sakral. Sakral ini kita sudutnya bentuknya seperti ini. Ini sakral. Dan ini adalah lumbal. Ya, ini juga ada sudut lumbus sakral 140 derajat. Ya, lumbus sakral angle. Ini 140 derajat lumbus sakral angle. Terus ini sakrum, ya. Kalau teman-teman lihat sakrum, sakrum ini kan dia ke sana. Ini sudutnya ini, sakrumnya. Kalau ini kita tarik sudut ke sini, ini ada sudut sekitar 30 derajat. Ya, ini 30 derajat. Bedakan dengan inklinasi pelvis. Kalau inklinasi pelvis, pelvisnya pelvis yang 60 derajat. Tapi kalau ini hanya sakrumnya saja. Sakrum kan menjorok ke depan. Kalau sakrum itu menjorok ke depan, ya, menjorok ke depan ke sana. Jadi kalau teman-teman lihat lumba limo, ini lumba limo, dia kan posisinya ngerem ke bawah, ngerem ke atas, ya, ada dronjongan, ya, dronjongan pelvis, dronjongan sakrum itu, terus lumba limo ngono, jadi harus direm. Ya, nek orang mau fraktur gitu, ya wis belum ke sana. Ya nanti kita bahas. Jadi itu beberapa ukuran. Terus karena lumbal ini juga menentukan, guys. Ini kita juga bisa melihat apa ya istilahnya tadi? Ukuran lordosis, ya. Lordosis lumbal itu seberapa? Ya, ini kita bisa lihat dari mana? Dari ini adalah lumba 5. Ya, ini lumba 5. Postero inferior dari lumba 5 sampai 5 4 3 2 1. Supro posterior lumbal 1. Ya, katakanlah gitu, ini. Nah, ini lumbal, ya. Jadi L5, L4, L3, L2, L1. Nah, dari sini itu kita tarik garis, nah. Ya, kita tarik garis. Terus ini sarannya. Ini adalah ukuran lordosis dari lumbal. Ini adalah ukuran lordosis dari lumbal. Jadi kenapa kok lumbal yang jadi perhatian, ya, kadang ini juga terletaknya di lumbal, apa berbagai macam keluhan itu, terutama kan spine itu di lumbalnya yang dia menahan beban tadi, ya. Dilihat dari yang dia letaknya di sentral dari perut, terus dia hubungannya dengan sakrum. Sehingga ini yang sering dijadikan sebagai penanda. Oke, sekarang kita lihat, ya, karakteristik dari
vertebrae. Ya, kita lihat karakteristik dari vertebrae. Jadi saya bilang tadi vertebrae itu punya dua komponen fungsi. Dia rigid dan dia elastik. Ya, dia rigid dan dia elastik. Kenapa bisa seperti itu? Kalau kita lihat vertebra itu dia punya korpus, ya, dan dia punya arkus. Kita arkus ini, dia punya arkus, dia punya korpus, dan dia punya arkus. Komponennya kan sebenarnya seperti itu. Khususon pada cervical 1 dan cervical 2, kalau teman-teman lihat ini ada nama khusus ya, atlas dan aksis. Ya, atlas itu kan nggak punya korpus, atau karena korpusnya itu ngikut si aksis menjadi dense aksis, itu sebenarnya korpusnya cervical 1. Tapi pada intinya dia terdiri dari korpus dan arkus. Pertemuan korpus dan arkus di sini ya akan ada prosesus. Ya, di sini akan ada prosesus. Ini kita sebut sebagai prosesus articularis superior inferior. Ini kalau kita gambar, gambaran jadi kayak gini. Gambar. Nah, maka ini adalah prosesus articularis. Articularis superior. Ini adalah prosesus articularis inferior. Terus di posterior, pertemuan dua arkus ini akan menimbulkan ya, sorry aku gambar ini pertemuan arkus sama korpus ya, ada prosesus ini. Ya. Terus di posterior ini ada prosesus spinosus. Ya. Sorry aku di absen bujuku. Terus kewe nih, bentar. Lalu ini. Nah, sampai di mana ini? Ini yang betul. Ini prosesus articularis. Jadi pertemuan antara arkus dan korpus. Nah, arkus ini dibagi dua kan guys, lamina, arkus vertebra, dan pedibulus. Pedibulus adalah bagian arkus yang menempel pada korpus. Nah, di tengah pertemuannya ini ada prosesus juga, prosesus transversus, ya, prosesus transversus. Jadi sehingga kita punya berapa prosesus? Kita punya 7 prosesus. Normally ya, nanti kalau global ada tambahan itu monggo. Tapi normally kita punya. Nah, kalau kita lihat posisi seperti ini, kalau kita lihat posisi seperti ini ada bagian ya, kalau kita bagi seperti ini ada bagian yang memerankan fungsi yang dia statik ya. Korpus itu dia relatif statik ketimbang dari bagian posteriornya arkus. Di sini dia lebih dinamis ya.
dia lebih dinamis. Terus kita lihat antara korpus yang satu dengan yang lain, antara korpus yang satu dengan yang lain ini dia akan dihubungkan oleh diskus intervertebralis. Saya gambarin ini saya. Ini adalah diskus intervertebralis. Ini adalah diskus intervertebralis. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya dari suatu komponen yang agak berbeda. Ini bagian posterior dari diskus, ini adalah foramen intervertebralis. Ya, terus di sini ada ligamen apa? Ini adalah ligamen flavum. Ini dilanjutkan dengan ligamen interspinosum. Dan yang terakhir di sini yang menghubungkan tiap tips dari proses spinosus ini adalah ligamen supraspinosus. Ya. Sehingga kalau kita lihat ini ada dua fungsional yang berbeda. Bagian tulang ini rigid ya. Ini kan relatif rigid di sini. Ini rigid. Tetapi bagian yang ini dia lebih elastik. Ini lebih elastik. Ini agak berbeda dengan statik dan dinamis. Karena kalau ini bergeser, di sini yang akan bergerak. Dan kalau kita lihat ada beban ya, misalnya ini dikasih beban, ini ada beban, sini ada beban, maka masih ingat ya, ada lever sistemnya. Lever sistem itu adalah pengungkit pada sendi kita. Ada 3 loh sistem pengungkit pada, kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Ini seperti kelas berapa? Ini seperti gunting tangan ya mungkin ya. Gambarnya ada begini. Maka prosesus spinosus articularis ini jadi fulcrum. Ini jadi ini gunting. Ya. Maka ini adalah weight, di sini adalah force. Ya, weight dan force. Sehingga kalau ada force, ini akan ada 2 sistem yang meredam. Yang pertama adalah diskus intervertebralis. Dia akan absorb. Ya, absorbnya secara apa? Direct. Karena langsung kena, kalau tapi pasif. Ya. Sedangkan di sini akan ada otot-otot. Ya, ini akan ada otot. Dia juga akan absorb, tapi secara apa? Indirect, karena kan langsung kena. Tetapi dia aktif karena otot, dia bisa kontraksi ya. Sehingga kalau kita lihat ada 2 macam fungsi tadi ya, rigid dan elastik, yang diperankan oleh komponen dari vertebra. Yang tulang ini relatif yang kaku gitu kan. Tetapi di antara komponen tulang di sini ada diskus, foramen intervertebralis, ligamen di bagian posterior yang lebih elastis. Dia lebih elastis. Nah, oke. Sekarang kita ngomongin artikulasi ya. Jadi, artikulasi dari vertebra itu ada 2. Yang pertama adalah diskus intervertebralis. Ya, masih ingat? Diskus intervertebralis itu masuk ke dalam berdasarkan penyusunnya dia ada pembelau ini. Ya, dia masuk ke simfisis.
Kalau dari gerakannya dia ke sedikit gerakan. Cuman ingat gerakan vertebra itu harus dilihat secara whole sehingga dia bisa bergerak di 3 aksis of freedom tadi. Nah, diskus intervertebralis. Yang kedua ada di sini. Ya, facet joint. Ini adalah facet joint. Yang ini juga bergerak kan? Ini adalah ligamen barang. Ini termasuk synovial. Ya, makanya mengatakan gerakannya wobbling ya. Tetapi juga bisa rotasi ya. Nah, oke kita lihat diskus. Diskus itu ada 2 komponen, apa yang bisa ngerti? Ya, dia punya komponen ini yang kita sebut sebagai sini aja ya. Ya, ini adalah diskus. Maka bagian ininya adalah nukleus pulposus. Ya, nukleus pulposus. Nukleus pulposus itu gelatinous gitu ya, dikatakan. Alright. Dan dia terdiri dari 80% air. Maka hidrasi itu sangat penting di nukleus pulposus. Lainnya adalah mukopolisakarid gitu ya. Jadi keratan sulfat, heparan sulfat. Iya, protein vital ya, mukopolisakarid itu sebagai penyusun. Dan dikatakan ini seperti ini tidak orang mau diem itu enggak ya, dia enggak cuma diem ya, tapi dia bisa muter ya. Jadi seolah-olah antara 2 vertebra ini merupakan satu bidang. Ya. Ini gambarnya lemah. Nah ini dia bisa bergerak. Atau dia bisa tilting ya, tilting ini bisa muter. Atau dia juga tiltingnya kan bisa fleksi, ekstensi ya. Atau dia juga bisa laterofleksi. Dia juga bisa rotasi ya, atau bisa meluncur. Gliding. Jadi dikatakan ini juga mobile di situ. Ya. Tidak dikelilingi oleh konsentrik fibrosus. Karena dia konsentrik, maka kita sebut sebagai annulus fibrosus. Jadi dia melipat-lipat. Iya, melipat-lipat. Nah, perhatikan gambarnya. Lipatan pertama, ini lipatan kedua gitu ya. Ini dia melipat. Entah gimana gambarnya. Tapi yang paling penting adalah semakin keluar, maka fibrosnya itu vertikal. Miring gitu. Semakin dia dekat, maka dia semakin horizontal. Maksudnya seperti itu. Ya, jadi annulus fibrosus itu juga gerakannya seperti itu. Ya, dan karena dia ketat, ini fibrus jaringan ketat, maka dikatakan ini no vaskularisasi, no nervasi. Ya, no vaskularisasi, no inervasi. Ya, dia dari ini toh biasanya difusi itu. Ya, dan ingat komponen air ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Ternyata ukuran dari diskus, ukuran dari nukleus dan diskus itu juga beda-beda. Ya, kita punya vertebra cervical. Cervical ya,
Korpusnya cilik ya kan? Servikal itu korpusnya kecil. Torak itu dia lebih panjang korpusnya. Torak kan ini kan? Ya lumbar, iya. Ya, servikal ini kecil. Diskusi ini. Ini paling ini 5 mili. Ya, ini 9. Ini kira telur ya. Ini servikal, lumbar, torakal ya. Ini. Jadi sebenarnya mana yang lebih mudah bergerak? Servikal, torakal atau lumbar? Dikatakan servikal itu kan paling mudah bergerak. Tapi ingat, ininya paling kecil loh, Cak. Ternyata gerakan itu juga berdasarkan apa? Tinggi diskus per tinggi vertebra. Ya, di servikal ini 2/5 ya. Di torakal ini jadinya 1/5. Di lumbar ini 1/3 ya. Sehingga servikal itu bagaimanapun tetap paling lompat. Jadi yang menentukan itu adalah rasio antara tinggi diskus dengan tinggi vertebra. Dan diskus ini, misalnya ini ya, ini vertebra. Ini juga vertebra. Sore-sorean gue ya. Hapus aja. Meta SD kan belum mencatat Bu, belum mencatat. Sorry ya, bukan ibu. Ya. Jadi apa jadinya ya? Oh, ini gambarnya lah. Sorry. Jadi apa jadinya kalau kita berdiri? Jadi ini tadi ternyata ini ada gerakan imbibisi. Air itu ada gerakan imbibisi. Oh, gerakan imbibisi itu airnya nanti umumnya. Ya, jadi ketika kita dalam keadaan berdiri, kita posisi berdiri, ada tekanan dari vertebra, maka air itu keluar, Cak. Air itu akan keluar. Dan ini juga menyebabkan diskusi lebih ini itu. Katakan kalau ada 100 kilo ke sini, maka ini akan lebih lebar 1,4 mili. Dan karena airnya itu keluar, sehingga kalau kita berdiri itu sebenarnya apa? Kita jadi lebih pendek. Karena vertebranya itu diskusnya itu lebih jebel dan memipik. Dia lebih memipik seperti itu. Kalau ada proses patologi, misalnya ada proses patologi di situ, maka ini lebih lebar. Ini 100 kilo, ini jadi lebih melebar 2 mili. Ya dia akan lebih melebar 2 mili. Nah, oke, itu yang terjadi. Nah, beda kalau kita tidur. Kalau kita tidur, vertebranya kan ini gitu. Oke, kita tidur. Maka air itu kembali ke diskus. Ya, jadi kalau mau pengen lebih tinggi, salah satu triknya adalah cobalah ukur pagi hari setelah tidur. Itu harusnya lebih tinggi, karena air itu masuk ke diskus. Jenenge nukleus pulposus itu jadi lebih tinggi. Nah, proses seperti ini yang terganggu saat aging ya. Saat aging proses seperti ini kan. Sehingga kenapa kok lebih sering kaku, tidak elastis itu karena terganggu penyerapan airnya berkurang.
Nah, di sini menjadi penting. Kalian di kelas seharian, apalagi sekarang kan duduk ya online. Kalau kalian mau nembak cewek gimana ya kalau online? Aku PDKT dong. Nanti kotak kita dekatan yuk, ternyata diacak kan guys. Nah ini yang terjadi. Terus kalau kita lihat posisi nukleus itu di masing-masing juga berbeda ya. Ini misalnya servikal tadi, ini torakal, ini lumbal. Lumbal itu kecil. Ya. Servikal itu di sini ya. Letak ini 4-3-3 gitu. Kalau ini dibagi menjadi 10 lapisan ya ini 4-3-3. Formasi sepak bola ya. Jadi dia di 3 tengah. Sama juga dengan ya torakal, ini torakal, ini servikal. Ini juga 4-3-3. Nah yang paling rentan memang ini lumbal. Sorry. Dia dari 4-4-2. Di 4-4-2. Jadi dia lebih ke posterior gitu. Oke, kita tahu ya di sini. Ini vertebra lumbal. Bagian anterior di sini ada ligamen otot. Ingat, vertebra itu kan dia bentuknya kayak ini kita cak. Ya, dia punya korteks yang tebal. Bagian korteks yang tebal ini sering kita sebut sebagai plato, gitu kan, yang akan menutup bagian trabekula, spongius ya. Di sini spongius. Kan trabekular dia. Kalau korteks kan lamelar ya, masih ingat histologi dari tulang. Sedangkan ini korteks ini keras, maka dia membentuk plato ini. Yang disebut sebagai plato. Nah, ini juga sama. Bagian anterior di sini akan dilewati ligamentum anterior. Ligamentum longitudinal anterior. Tapi guys, ligamentum longitudinal anterior itu dia akan melangkah di korpus, tapi tidak di ujung-ujung tulang. Saya bentuknya kayak ini. Ini ligamentum longitudinal anterior. Longitudinal anterior. Berbeda dengan ligamentum longitudinal posterior. Posterior dia akan melengkap di sini, tapi dia tidak melengkap pada bagian tulang, bagian korpusnya, tengah korpus. Ya, ada perbedaan. Sehingga kenapa osteofit itu terjadi di ujung-ujung ini, di ujung-ujung ini. Osteofit kan terjadi di sini. Harusnya ini ditutup oleh kartilago, ini ditutup oleh kartilago artikula. Ya, tapi di sini ada osteofit. Kenapa? Karena tidak ada ligamentum anteriornya. Ini salah satu sendi. Salah satu. Ini. Dan juga ini di sini. Ini untuk plexus venosus. Oke, sekarang kita lihat hubungannya weight dan force dari vertebra. Ya, masih ingat ya, jadi vertebra itu posisinya kan ini. Kayak tadi. Iya, jadi. Ya, vertebra seperti itu. Kalau di sini ada weight, ternyata di vertebra itu akan menimbulkan garis-garis kekuatan. Garis-garis kekuatan. Line force line. Yang pertama tentu saja vertikal. Maka akan ada garis vertikal. Ini
Tetapi selain itu ada juga garis yang ada yang dari superior anterior ini ya lepas. Yang kedua dari inferior ini juga. Sehingga kalau kita lihat di sini bagian posterior dari korpus itu dia lebih kuat daripada anterior. Kenapa? Karena dia dilewati oleh 3 garis kekuatan itu. Ada yang bentuknya diagonal ke bawah, diagonal ke atas, dan vertikal. Maka bagian ini yang lebih kuat. Sedangkan bagian anterior itu ada triangular, area triangular dengan minimum resisten. Ya. Jadi kalau di sini ini mungkin hanya kuat 60 kilo dikasih beban, tapi pada bagian posterior dia sampai 100 kilo. Sehingga kenapa wedge fraktur ya itu kan kena di bagian anterior. Ada kompresi anterior yang kena, karena garisnya itu kalau kita lihat ini hanya ada vertikal, garis kekuatan vertikal. Ya. Jadi itu yang terjadi pada vertebra. Ya, oke. Ini jam berapa ya? Sudah berapa jam? 52 menit. Oke, guys. Jadi kita sudah sekitar 50 menit lebih ya ngobrolin tentang vertebra. Ini bisa dilanjutkan dengan yang lain. Ini hanya beberapa aspek fundamental fisiologi yang mungkin berhubungan dengan patofisiologi dari vertebra. Ya, kapan kita akan bicarakan juga komponen otot dan masing-masing vertebra. Kenapa? Karena gerakannya berbeda. Ya, pada lumbal bagian depannya adalah perut. Ya, itu agak berbeda dengan dada yang dia lebih rigid misalnya. Ya kan? Dan di situ ada kosta. Cervical juga sama. Tapi gitu aja. Selamat belajar. Ini hanya pemantik yang membuat kita lebih ciamik. Terima kasih. Terima thank you. Nggak usah kembali welcome. Apalagi kembali kasih karena saya maunya aura kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.